Langsung aja ya. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali di acara ya Sad ya. Di acara podcast ya, Masya Allah, podcast kita, podcast Majelis Qohwah, yang insya Allah hari ini ya kita akan melanjutkan kembali edisi ngaji fikih ya bersama Al Ustadz Al Mukarram Ahmad Saifuddin ya, membahas berkaitan dengan fikih saum bagian kedua. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas fikih saum di bagian yang pertama ya, walaupun memang belum selesai itu kan ya, nah makanya di bagian kedua ini diselesaikan gitu ya Sad ya. Iya. Karena memang kalau misalkan nggak dilanjutkan sayang ini ya, momen Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi gitu kan ya, udah tinggal berapa lagi Sad? Sekarang hari ke-16 ya. Hari ke-16. Hari ke-16 berarti sekitar 13 harian lagi seperti itu. Nah, nanti di tanggal 29-nya itu bisa kemudian apa namanya itu melihat hilal seperti itu. Apakah besoknya 1 Syawal ataukah masih puasa gitu kan ya, karena digenapkan menjadi 30 hari. Oke Zat, insyaallah backsound kita ada suara apa ini? Ada suara ayam teman-teman. Karena haluan. Oke, tapi nggak jadi masalah lah ya. Kita langsung saja karena Al Mukarram Al Ustadz sudah siap. Maka Ustadz tafadhol dilanjutkan kembali karena memang sebentar apaan? Terakhir kita membahas terkait pembatal puasa. Yang membatalkan pahala puasa. Oh, yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya tapi pahala puasanya seperti itu. Oke, maka Ustadz tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengawali pertemuan ini, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa kita mohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan sebagaimana tadi Kang Willy menyampaikan ingin dilanjutkan ya. Karena kalau tidak dilanjutkan nggak enak Ustaz. Nggak enak. Ya artinya harus kita lanjutkan gitu ya. Iya. Setengah-setengah tidak enak gitu. Terus. Pertemuan pertama kita membahas ini Ustaz, membahas apa yang berkaitan dengan pembatalan puasa. Jadi kemarin ada 2 ya sudah dibahas. Yang pertama sudah dibahas yaitu yang menghancurkan pahala puasa. Di sini sebutkan yubtilus thawabas saum, membatalkan pahala puasa, artinya yang menghancur leburkan al-muhbitot disebutnya ya, yang menghancur leburkan pahalanya. Artinya puasanya tidak batal tapi pahalanya tidak ada ya. Kamin shaimin laisa lahu min syami ilal ju', sebagaimana pembahasan yang sudah kita lalui ya. Iya, betul. Nah, sekarang ini Kang bahas berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Kemarin membahas yang membatalkan pahala puasanya. Nah, sekarang yang membatalkan puasa. Masih kitab karangan Al-Habib siapa ini? Coba lagi ya. Ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, disebutnya kitab At-Taqriratus Sadidah ya. Ini alhamdulillah ada 2 jilid kitabnya, ini yang jilid pertama. Baik, yang membatalkan pahala puasa ini perlu ya, bagi perlu diingat, jangan sampai menyepelekan ngaji tadi pembahasan tanya membatalkan puasa. Itu jangan disepelekan. Kita kan manusia itu makhluk khawatirisian ya. Iya. Ya. Jadi dakwah yang penting, lebih penting daripada ini kita sampaikan. Ini juga penting yang berkaitan dengan ibadah. Betul. Nah, buat apa kita ibadah? Tadi laisa min siyami ya. Tidak ada apa-apanya puasanya. Betul. Ya. Berkaitan dengan sholat, kita pelajari ilmu sholat. Berkaitan dengan zakat, kita pelajari ilmu zakat. Betul. Iya.
berkaitan dengan politik, kita pelajari ilmu politik. Iya. Seperti yang semalam Ustaz. Iya. Apa itu? Baik, ya berkaitan dengan rumah tangga ya. Kita berkaitan buka rumah tangga. kitab yang berkaitan dengan kepengurusan rumah tangga. Ya, supaya sakinah mawaddah warahmah. Betul. Supaya maslahat. Nah, ini kita kembali lagi ya ke pembahasan yang membatalkan zaum. Ya. Iya, kita jangan alergi pembahasan fikih ibadah. Iya, betul. Ya. Sangat penting. Kalau ditanya, ada orang yang alergi ya, tadi cerita dulu. Iya. Misalkan nggak bahas sholat deh. Saya panggil, sini Kang. Tahu nggak sah sholat ada berapa, rukun sholat ada berapa? Nggak tahu, saya nggak ngaji juga. Saya nggak belajar di pesantren. Belajar agama itu bukan untuk santri, betul, untuk semua. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita pelajari apapun ibadah yang berkaitan dengan ibadah tersebut, kita pelajari perdalam agar ibadah kita tidak sia-sia. Betul. Jadi memang itu sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi Nenzan. Tukang tani badai ka sawah oge butuh persiapan Ustaz. Komodai urang gitu kan ya. Badai yang harapan bulan suci Ramadan. Ibadah puasa gitu kan di lebatnya terus saya di zakat gitu kan ya. Jadi memang butuh persiapan. Pilih gitu Ustaz. Anu tadi teh kan kemarin nu perkawis niat. Perkara niatnya geningan. Iya mah kanggo sabulaneun teh geningan. Berarti kan bukan lagi kan. Iya betul. Gitu teman-teman ya. Jadi kedah kapah. Ngaji teh harus kapah. Betul. Saya lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Rabbi shrah li sadri. Baik, al-qismu tsani. Nah, ini bagian yang kedua yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Kalau batal puasa otomatis pahalanya juga terhentikan. Nah, yang berkaitan dengan puasa. Al-muftirat ya, yaitu segala sesuatu yang membatalkan. Wahya ma yabtulu, sesuatu yang membatalkan aslas saum. Ya, asalnya saum. Ada berapa? Banyaknya ada 8. Menurut di sini sama niatun. Ya. Yang pertama al-muftirul awal ya. Sesuatu yang membatalkan yang pertama ini, yang membatalkan puasa yang pertama itu ar-riddah. Nah, ini bagus nih di dalam kitab ini diawalkan riddah dulu. Riddah itu apa, Ustaz? Kang Willy, apa riddah itu? Yaitu sesuatu yang dapat mengeluarkan dari agamanya, keluar dari agama Islam. Itu riddah, murtad dia. Murtad ya. Nah, ini di sini bagus nih diawalkan ya. Jadi tidak masuk air disengaja, tidak itu dulu, tapi yang penting dulu tentang akidah dulu ini. Betul. Ar-riddah, murtad. Wahya, murtad itu apa sih? Qat'ul Islam bi niyatin au qaulin au fi'lin. Nah, ini. Jadi murtad itu yang terbagi dua nanti ya, ada murtad i'tiqad, murtad baik menurut murtad niat, i'tiqad ya, dan ada yang bersangkutan dengan hati, ada murtad yang ucapan ya, perkataan, dan murtad perbuatan. Meskipun murtadnya hanya sekejap, walau kanat ar-riddatu lahdotan, walaupun murtadnya sedikit, sekejap itu. Besok itu hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis ya, hari Rabu. Besok hari Kamis. Besok hari Kamis, kalau saya tidak ada kemajuan urusan dunia, misalkan ini, saya akan keluar dari agama Islam. Baru sekejap ngomong gitu, bohong, lupa. Nah, ini udah jadi gitu udah ya. Jadi. Walaulah datang, walaupun sekejap, maka batal puasa. Walaupun bercanda juga saya. Walaupun bercanda. Itu sudah keluar, udah merusak 2 kalimat syahadatain. Kita udah beriktikad, udah bersaksi kepada Allah, ya, meyakini bahwa Allah itu la ilaha illallah, kemudian
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bertentangan dengan itu, maka keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam otomatis batal puasanya gitu. Ngeri Ustaz ya. Ngeri. Makanya di sini diawalkan. Iya. Jadi memang posisinya jangan sampai dibercandakan gitu Jangan kan ya bercanda. perkara yang kayak begitu. Iya, seperti itu. Di dalam kitab Sulam Taufik ya, masalah riddah nih, masalah murtad banyak sekali diceritakan. Di akhir zaman ini banyak yang ngalaworakeun bahasa Sundawanya. Iya. Ngalaworakeun, ngepelekeun lah ya. Ngepelekeun. Ngepelekeun. Ucapan matak ucapan eta teh keluar dari Islam. Iya. Keluar dari Islam. Ya gitu. Seperti banyaklah ya dari itikad, baik dari itikad tadi maupun ucapan maupun perbuatan. Perbuatan sih menurut hadis ya yang pernah saya baca, nggak mungkin lah umat kami, kata Nabi, umat itu nggak mungkin murtad itikad. Murtad pekerjaan, amal, murtad amal seperti menyembah itu nggak mungkin. Paling bisa jadi itikad dan ucapan yang karena apa? Karena kebodohan, tidak belajar, akhirnya ceplos-ceplos. Nyariosna ceplos-ceplos, anu mata ngajatuhkeun karena anu mata kaluarkeun karena ajaranana. Gitu. Ngeri saja. Ngeri. Nggak kerasa kan puasa ya, tapi pahala begitu gitu kan gara-gara heureuy. Gimana kalau sudah murtad, tidak kembali lagi kepada Islam, tidak tobat lagi dan tidak membaca 2 kalimat syahadat lagi ya. Ya. Maka selain saumnya tadi tidak batal dan sholatnya, zakatnya, puasa dan ibadah-ibadah yang tidak akan diterima, karena yang diterima ibadah itu orang Islam. Dia sudah keluar dari Islam. Betul. Wah, ini luar biasa Ustaz ya. Jadi kan pemahaman kita bersama itu yang membatalkan puasa hanya sebatas makan dan juga minum saja. Padahal perkara yang tadi pun itu membatalkan puasa, Masya Allah. Maka ini pembatalan puasa ideologis. keren Zan. Apapun pembahasan ya gitu. Iya. Jadi diideologiskan ya begitulah. Bisa-bisana. Baik, kita lanjut ya. Tadi walaupun sekejap tadilah datang. Ini ya murtad. Saya sampaikan murtad ucapan tadi udah sampaikan. Kemudian itikad, walaupun tidak diucapkan, tidak ada perbuatan, tapi dalam hati itu ada itikad. Hirup teh kieu wae, jadi orang Islam teh miskin wae. Misalkan ya, miskin wae. Yang nyobaan isukan mah pindah agama. Segan pindah agama aya mie gitu. Aya mie-nya. Aya beas itu ngalir ka ieu mah gitu tah. Aya gula gitu kan. Aya ampau sugan gitu. Nah, sekarang saya belum diucapkan dia udah keluar dari Islam. Ya. Makanya hati-hati ya anak muda khususnya dan orang tua yang belum tahu. Betul. Kenapa dikhususkan ke anak muda? Karena anak muda itu untuk pemimpin masa depan. Ya. Betul. Dia harus tahu. Ditambah memang budak muda anak muda juga yang memang banyak heureunya saat gitu. Iya betul. Tong heureuy lah nya tong leuwating heureuy. Heureuйna anu kira-kira heureuy nabi lah gitu nya. Anu sunnah heureuйna. Nabi asa heureuy ya, Nabi suka bergurau tapi berguraunya justru berguraunya itu wahyu, bukan sembarangan. Ya. Yang kedua yang akan membatalkan puasa itu adalah haid, wanifas, wal wiladah. Ini disekaligus kan yang kedua ini itu haid, nifas dan melahirkan. Walau lahdatan minan nahar al-mubtiru. Walaupun sekejap ya di tengah-tengah hari itu tetap akan membatalkan ya, akan membatalkan saum. Misalkan melahirkan sekejap brosot weh sekejap gak lama batal. Nifas ya, kemudian haid. Ada yang saya punya santriawat ya Kang Mili. Dia setengah jam 5.30 ya. Iya. Itu datang tamu tadi undang. Si merah. Iya, si merah. Dia cerita, saya Ustaz lagi pembahasan ini. Saya Ustaz pernah ada tamu yang tidak diundang, itu si merah. Jam 5.30 gitu ya, jam 17.30 ya sore, mendekat ke maghrib, bentar lagi buka puasa. Saya Ustaz, saya lanjutin aja saum gitu.
kecuali nanti di bulan Syawal kodonya setengah jam gitu. Saya mau membatalkan. Ini sayang ini. Nah, kata saya justru yang namanya gini ya, kalau perintah agama untuk harus diwajib dibatalkan, maka batalkanlah. Iya. Justru ketaatan itu menjadi ibadah. Itu taat itu bukan ibadah. Maksiat itu dosa. Nah, ketika jam 17.30 dia haid, kemudian membatalkan dengan ikhlas, itu justru dapat pahala. Dapat pahala ya. Dapat pahala. Karena pahala apa? Pahala taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dia melanjut, justru berdosa. Kalau borak. Betul. Sama saat kayak teman ngelihat di status gitu. Cenah ieu mending ngadoja pican, ngadoja pican. Ngadoja pisan cenah kayak gitu. Padahal kalau misalkan terimakeun mah gitu kan, diterimain mah gitu kan, ya diterima maksudnya menjadi pahala. Insyaallah. Lanjut ya. Lanjut. Waktunya ya. Al-muftir salis. Nah, utawi kang ngabatalaken ing puasa. Ke Bapak Ustaz. Kang kaping 3. Nah, ini yang pembatalan puasa yang ketiga ini al-junun walau ladatan. Apa itu junun? Ya kurang sakilo. Gelo. Al-junun itu gila ya, gila. Walau ladatan. Sanajan sakejap sehari tahun gelo nate. Teu lila gelo nate. Nya batal puasana. Sakejap gitu kan ya. Sakejap ladatan, ini sebutnya ladatan. Di dalam kitab ini takbirat. Kita dibangsa kudung cenah tuh biar aku batal lah, bisa gitu. Batal. Tapi gilanya itu beneran, bukan gila-gilaan. Karena ada orang yang pura-pura gila. Saya punya teman yang nggak disebutin namanya, khawatirnya dia menonton ini ya, di Kerawang. Siap. Waktu itu saya kerja di Brunei Darussalam sama beliau. Di bulan saya udah nginep di kontrakannya, tak nginep aja di kontrakan saya. Kita ngopai katanya, iya siap. Pas pulang, pas sahur di sana sahur ya. Dia nggak sahur, tidur aja. Saya sahur makan sendiri. Mang sahur. Sok we cenah mang mau sahur suareg. Saya mau sahur. Paginya puasa ya. Iya. Pagi-pagi kan diantar lagi ke rumah makan, ke restoran. Di restoran itu udah sedia, ada ayam yang sudah digoreng banyak. Dia itu kan kerjanya cuman memungut sampah ya. Kalau saya kan koki gitu kan. Kalau dia memungut sampah kerjanya. Masukin sampah. Kemudian setelah memungut sampah ada ayam, dia ngambil ayam dimakan. Ya, itu di pagi-pagi jam 7. Ya, restoran emang belum buka. Ada teman saya ya, orang Jawa ya, namanya siapa ya, lupa lagi. Pulana. Si Pulana. Ya, Pulana dia. Kamu gila ya? Enggak puasa ya, jam segini udah makan gitu kan pagi-pagi. Karena kamu bilang saya gila, dia jawab gitu. Iya. Karena kamu bilang saya gila, makanya saya enggak puasa. Nah itu dia itu gilanya gila-gilaan. Gila-gilaan. Ya. Begitu ya maksudnya tuh ya. Geloan, padahal yang membatalkan puasa itu adalah gelo beneran ya, gila beneran, bukan gila-gilaan. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keempat, al-muftiratur rabi. Pembatalan puasa yang keempat itu al-igma'u wasukru. Wasukru sin kecil ya. Wa al-igma'u ayan. Apa itu ayan? Ayan itu pingsan ya. Tidak lama ayan pingsan. Wasukru kemudian mabuk. Pingsan ya. Tadi igma itu adalah tidak sadar diri sepanjang hari. Namun jika dia siuman meski cuma sesaat, maka puasanya sah. Misalkan hanya sesaat ya, pingsannya hanya sesaat, maka puasanya tetap sah. Ya, kalau seharian batal. Dan ini mutamad di sisi Ar-Romli ya, menurut ada dua pendapat ulama ya. Ada dua pendapat ulama ya. Di sini disebutkan wa amma idza afaqa walau lahdatan ya, walaupun dia waras, kemudian walaupun dia waras, iza afaqa dia ketika dia waras ya,
sembuh lagi dari gilanya, walau ladotan wahidatan, walaupun sekejap sekali. Soha somu pingsannya itu hanya tidak sadarkan dirinya itu hanya sekejap ya. Iya. Menurut sebagian ulama soha tetap sah. Apa saumnya? Wahwa al-mu'tamad ini menurut kaul yang bisa dipegang ya, mu'tamad inda Romli menurut Imam Romli. Bagaimana menurut ulama yang lainnya? Salah satunya Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar batolat. Jadi kata Imam Romli tidak batal puasanya, tidak batal kalau sebentar ya, tidak sadarkan dirinya sebentar. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tetap batolat walau lahadatan, batal tetap walaupun sekejap. Itu dua pendapat ulama. Silakan mau mengambil yang mana. Ini dua-duanya bermazhab Syafi'i ya, dua-duanya baik Imam Romli maupun Ibnu Hajar. Ya. Jadi nggak usah inilah dipermasalahkan. Kama qala sahibu Sofwatil Jubat, sebagaimana yang disampaikan oleh yang memiliki kitab Jubat ya, pengarang kitab Jubat, Ibnu Ruslan. Wa iyufik mugma alaih ba'du yaum walau lu haidatan yasihu minhu saum. Ini menurut santri mah ada namanya Bahar Rojaj. Nazoman dari kitab Jubat itu Bahar Rojaj. Bahar Rojaj itu bahar yang paling enak didengarnya, mudah dihafal. Seperti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu kan, tadi itu. Wa iyufik mugma alaihi batu yaum walau lu haidatan yasihu minhu saum itu. Enggak terbacanya. Lagamnya itu gitu. Ya. Walau lu haidatan yasihu minhu saum ya. Ini sama sependapat dengan kitab Ibnu Ruslan. Wa inda Ibni Hajar, ini tadi dijelaskan lagi. Wa inda Ibni Hajar yubtilu, batal. Kata menurut Ibnu Hajar, idza ta'adda bihi walau lahdatan. Wa qala akharun la yubtil, menurut yang lain tidak batal illa idza ta'adda, kecuali idza ta'adda, ketika apa sengaja. Wa amma jami'an nahar. Nah begitu. Jadi dua pendapat menurut tadi siapa? Ibnu Hajar batal walaupun sekejap. Ya. Menurut siapa lagi? Imam Romli tidak batal. Kecuali lama, memang tidak sadarkan dirinya. Ini yang berkaitan dengan pembatalan puasa yang pingsan, tidak sadarkan diri. Yang kelima, ini lanjutannya yang membatalkan puasa itu al-khamis ya. Yang kelima kita buka dulu. Ya, yang kelima yang membatalkan puasa itu melakukan persetubuhan, yakni memasukkan barang laki-laki ke dalam barang perempuan. Ada laki-laki punya penis, wanita punya vagina. Itu masing-masing, kata guru saya, kenapa sih laki-laki suka ke perempuan? Karena laki-laki tidak mempunyai barang yang ada di perempuan. Begitupun sebaliknya. Ya, karena Allah sudah menciptakan berjodoh-jodoh. Ya. Kalau tidak nikah, tidak belum sempurna agamanya. Baru berapa persen agamanya? Setengahnya ya. Separuh ya. Separuh agamanya belum sempurna, gitu kan? Ketika nikah dia disempurnakan agamanya. Maka menikahlah yang belum menikah gitu. Nah, ini misalkan udah nikah nih, udah halal, melakukan persetubuhan. Jadi gara-gara dia itu gara-gara nikahnya itu di malam bulan Ramadan. Aduh. Kalau bahasa Sunda lagi mamayu. Kir mamayuna gitu ya. Biasa satu hari masih kuat, karena malu-malu masih malu-malu. Kedua, malam kedua ya biasa, kalau malam itu boleh kan? Ya. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Dan Al-Qur'an gitu begitu. Dihalalkan untuk bagi kalian berapa untuk bersenggama atau bersetubuh sama istri yang halal, yang istri kalian di malam hari. Boleh di malam hari, silakan. Kalau siang ya nggak boleh. Kalau siang berarti batal puasanya. Nah ini ada rupanya pengantin baru. Pengantin gitu ya. Dia itu
nggak kuat, nggak kuat ya. Yang akhirnya terjadilah persetubuhan Iya. di siang bolong gitu kan. Nah, ceritanya sih ini nggak tahu ceritanya yang sebenarnya. Pokoknya yang aslinya itu ada hadis. Hadis. Dia datang jujur, datang kepada Rasulullah. Dia datang ja'a ila Rasul ya. Iya. Ya Rasulullah, ya halaktu ya Rasulullah. Celaka ya Rasulullah. Saya sedang ada kecelakaan. Ada insiden gitu kan. Iya. Kata Rasulullah, ma halaka. Ma halaka. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Halak tuh nyata bahasa laksana ya, dia di siang hari melakukan hubungan intim dengan istrinya. Tahu kamu itu batal tahu ya gitu kan, di siang hari. Akhirnya Rasul dia tuh kayak terjadi begitu ya. Kamu tahu dendaannya berapa kifaratnya? Nggak tahu ya Rasulullah. Makanya macam-macam. Kata Rasulullah, nanti di bulan yang lain, ya udah kamu sekarang istighfar. Nanti di bulan yang lain puasa 2 bulan berturut-turut di bulan Syawal atau bulan yang lainnya ya kira-kira bisa puasanya itu jangan terputus. 2 bulan itu harus 2 bulan berturut-turut, jangan terputus. Sudah misalkan 2 bulan itu berapa hari? 2 bulan itu berapa hari? Berarti 60. Sekitar 60 hari misalkan. Baru 58 ya atau 59 dia batal puasanya. Aduh, 59 hari. Maksudnya ini 1 hari lagi kan? Iya, 1 hari selesai lagi. maka ini menurut ulama batal seluruhnya. Aduh. Ya. Betul. Dia disuruh Pak Syahroini mutatabi'aini. Dia disuruh apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengaku, saya jangankan 2 bulan, sebulan juga saya nggak kuat ya insyaallah. Itu pengantin baru. Nggak kuat ya. Kalau begitu fa'idku rokobatin, ya mukminatin. Dia harus membebaskan hamba sahaya yang mukminah. Membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya itu mahal harganya. Tahu nggak harganya? Enggak sih. Lupa lagi. Pokoknya mahal lah. Ya, hamba saya itu luar biasa. Ya, kalau sekarang nggak ada. Kalaupun ada nggak akan kebeli sama saya kan. Sama kita nggak akan kebeli, mahal, saking mahal. Harus membebaskan biar bebas dari majikannya agar dia bebas beribadah kepada Allah, bebas beraktivitas apapun, tidak ada di bawah kekuasaan majikannya. Ya. Harus membebaskan hamba sahaya. Jangan banyak-banyak, 1 aja gitu. 1 aja, jangan 2. Saya nggak mampu ya insyaallah, nggak mampu. Kalau begitu memberi makanan. Kalau nggak mampu, berilah makanan 60 fakir miskin. Berilah makanan ke 60 fakir miskin. Memberi makanan ke 60 fakir miskin itu dalam 1 hari ya, 1 hari makan kita berapa? Biasanya yang ya apa umum ya. Ya. Misalkan yang sedang lah, nasi padang 15.000 ya, masih ada ya yang 15.000. Masih ada. 10.000 juga ada sih. Di Cigelam gitu kan. Langganan kita. Itu jadi, nasi padang orang Sarerea gitu. Rasanya nggak bisa dikalahkan rasanya juga ya. Masya Allah. Yang penting mah wareg gitu. 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita 4 sehat 5 wareg gitu. Tadi nasi padang ya? Iya, tadi nasi padang. Seperti biasa saat stop tiba-tiba, jadi dilanjutkan aja. Tadi di nasi padang. Ya. Kita lanjut aja. Jangan dilanjutkan nasi padang. Jadi nasi padang pada umumnya 15.000 ya. Betul. Enak 15.000. Kemudian 1 hari 2 kali misalkan makan, berarti 30.000. Ya, 30.000. Iya, 30.000. Atau tadi biasanya 3 kali berarti 45.000. Sama buat minumnya lah, buat buah-buahannya atau saya nya 50 berarti ya. 50.000 diluruskan lah 50.000. Iya. Jadi memberi makan kepada 1 orangnya jumlah yang paling minimal ya, anggapan minimal lah ya,
50.000 satu per orang ke 60 fakir miskin. Ini 50 sambil mengatakan ini ibarat saya sudah melanggar aturan Allah. Ya. Biar orang teh tahu, oh, jadi kita kalau melanggar gitu bayar, iya. Kamu melanggar juga, iya sama. Ayo, Pak bayar gitu. Iya, betul, insyaallah. Ya, jadi 50 ke orang. Itu bagi orang yang emang nggak mampu ya, kurang maksudnya nggak terlalu mampu. Punya orangnya nggak terlalu miskin, nggak kaya. Tapi kalau nggak yang kaya itu kata guru saya nggak sah, kata nggak sah, ya? Nggak sah karena orang kaya ya punya banyak uang, mudah. Berarti memang harus yang tadi ya puasa selama 2 bulan berturut-turut begitu. Insyaallah. Dia bilang lagi si orang miskin itu saya nggak bisa. Orang-orang tadi si Rojul tadi yang datang ke Rasulullah, nggak astati, saya nggak bisa. Ya Rasulullah, saya nggak mungkin, saya nggak bisa saum, nggak bisa memerdekakan hamba saya, nggak mampu ya. Kemudian itu pun membagikan makanan ke 60 fakir miskin saya nggak punya. Gitu kan. Ya udah kata Rasul, kamu orang nggak punya, jadi orang nggak punya melanggar ini ya. Tapi Rasul nggak marah. Iya betul. Mengambil kurma 1 black gitu, ngambil kurma 1 black kemudian dikasihkan nih, berikan kurma ini ke tetangga-tetanggamu yang tidak mampu, silakan bagikan. Kenapa diam aja kan? Ini ya Rasulullah, sebenarnya yang tidak mampu itu saya sendiri, gitu kan. Tetangga-tetangga saya masih terbilang orang mampu, orang cukup. Ya udah, kata Rasulullah, bagikan makanlah untuk kamu dan keluargamu. Gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak bisa gitu kan sekarang. Iya. Nggak mampu lah sekarang, banyak yang mampu ya. Selanjutnya, itu yang membatalkan puasa, dendanya besar loh. Yang membatalkan puasa karena apa tadi, hubungan ya. Karena hubungan intim ya. Itu yang halal itu. Apalagi yang harum ya. Kalau dia jinah muson ya, itu selain udah berlipat murokab lah dosanya, berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk, masya Allah. Kisah ini seperti biasa nih, jadi memang durasinya nggak terlalu lama, jadi agak dipercepat aja. Oh itu ya, baik. Ya selanjutnya yang keenam ya, tadi yang kelima al-khamisu al-jima tadi udah ya, yang kelima. Kemudian yang keenam sekarang. Yang keenam mana yang keenam? Yang keenam. Ini kitabnya kitab syarah kan, jadi agak besar gitu kan. Insyaallah. Tebal saja. Tebal. Baik. Tadi yang kelima, yang itu membatalkan saum. Yang keenam, sampainya benda ain ke jauh, yakni ke otak, ke perut atau usus melalui saluran terbuka, manfaz atau maftuh ya. Saluran terbuka itu disebutnya maftuh atau manfaz. Seperti mulut itu maftuh, terbuka ya. Hidung itu terlalu terbuka, ngawang-ngawai kan. Telinga atau lubang kemaluan dan dubur itu masuk sesuatu ke lubang itu. Disengaja misalkan, maka batal puasanya. Dikecualikan darinya udara. Ada udara, ada yang rokok ya, ada yang merokok. Rokok itu terbawa oleh udara masuk. Ya kita tinggal sengaja ini. Ya tidak, maka tidak batal. Kalau korek kuping gimana tuh, San? Korek kuping. Nah, korek kuping itu kan jangan terlalu dalam ya. Iya, boleh masih inilah ya, gitu kan, yang wajar ya, yang wajar. Kalau dalam bukan hanya batal, tapi nanti kan rusak gitu kan. Yang dimaksudnya batal aja, biar nggak rusak. Gitu. Iya. Aturan boleh. Selanjutnya apa? Tadi dikecualikan darinya, dari maksudnya udara al-hawa, ada angin ya, arih ataupun rasa. Karena hal tersebut bukan termasuk ain. Angin, rih dan rasa itu tidak termasuk ain. Maka rasa dingin ya, seperti sikat gigi gitu pakai apa? Odol. Ya, odol. Pakai odol bahasanya nanti. Odol. Iya, odol, pasta gigi lah. Pakai pasta gigi ya. Pasta gigi. Itu tidak membatalkan kalau bisa menjaganya. Hanya memakruhkan, hanya makruh. Kecuali tadi busanya ditelan sebagian gitu kan. Seger atau mentol tadi itu makruh.
dari yang ada dari ininya pasta ya. gigi ya, yang membekas di mulut. Setelah kalau ada yang membekas, kita telan gitu kan, masih banyak ada bekasnya itu masih ada di telan batal, maka harus dikeluarkan benar-benar bersih, berkumur bersih, ya. Jangan sampai terasa seger, itu apa, dingin, terasa dinginnya menurut kitab ini makruh, tapi ada yang sebagian yang membatalkan, ya batal kalau niatnya untuk seger. Maka jangan berpuasa, jangan menggosok gigi. Gosok gigi. Iya, pakai siwak cukup lah, siwak. Kalau siwak nggak memakruhkan. Kalau siwak kan nggak pakai pasta ya. Iya. Nah itu siwak. Tapi kalau siwaknya ditelan gimana, Zat? Ya. Lapa musaim gitu kan. Iya. Justru mulut orang yang berpuasa itu atyabu minal misik, gitu kan, lebih wangi daripada misik. Itu indah Allah, menurut Allah. Jadi jangan mentang-mentang atyabu minal misik, miski indah Allah, misik lebih wangi daripada misik menurut Allah, kita seenaknya ngomong, hai, mana gitu kan. Ya omongan batu bisa ya. Omongan tetap dijaga. Ya, itu tidaklah membatalkan puasa ya, menggosok gigi itu selama tidak ada ain atau pasta gigi yang ditelan. Ya, pasta gigi sekecil apapun pasta gigi ditelan gitu misalkan. Yang ketujuh, mengeluarkan air mani secara sengaja, ya, sengaja dikeluarkan. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya nggak sengaja dikeluarkan, nggak batal. Nggak, seperti apa, mimpi gitu ya. Itu mimpi tidak membatalkan puasa. Atau dipaksa. Dipaksa mimpi? Enggak, dirajang gitu. Ada orang dipaksa gitu kan ya. Supaya batal puasana, misalkan tuh jelmaan itu resep puasa. Yeah. Orang batalkan puasana aja. Kemudian yang memaksanya itu wanita gitu. Ya dioprek lah. Dipegang-pegang, akhirnya dia keluar gitu ya. Keluar dipaksa. Kepaksa tapi ya. Mengeluarkan secara sengaja gitu kan. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja mimpi nggak batal, kemudian kalau dipaksa sama orang lain batal. Termasuk yang minum itu tidak membatalkan kalau dipaksa. Ya, disuruh minum dipaksa ditodong pakai pistol, ya. Kamu harus membatalkan saum. Kalau tidak saya bunuh. Mending yang batalkan atunya. Ya. Nah, daripada meninggal kayak orang amal orang can alus itu kan. Orang semua putus ya tanah nyawa. Kalau todong habis kan? Ya. Tapi kalau dipaksa ku Dede Musa, misalkan putra Pak Willy ya, putra Kang Willy masih yang usia masih 34 tahun, pakai pistolan. Ayo buka gitu. Abi buka, ayo cepat buka puasa. Iya siap bos. Gak sah itu mah ya. Ya, enak kaji. Jadi paksanya orang yang kiranya kita tidak bisa melawan. Yang ke-8, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak membatalkan muntah itu. Tapi posisi kalau misalkan muntah itu nggak minum asa kumaha Izan? Nggak minum. Jadi kan sok gitulah. Sarbel gitu kan ya, karena memang kan bekas apa gitu kan. Tetap batal berarti ya? Maksudnya minum Pak. Kan muntah nggak disengaja, pusing. Kan kalau nggak disengaja tadi nggak batal ya? Berkumur aja. Oh berkumur aja ya? Berkumur. Kecuali kita dekat tong sampah ya, yang orang yang apa, orang bahasa tekaupan lah, tekaup ningali sampah atau dekat sampah anu bau gitunya, langsung muntah nyolah di deketan, hindari jauhan gitu, kan menjauhi kan intinya, menjauhi yang membatalkan puasa. Orang-orangnya yang dijauhi. Lain sengaja deketan lah, sama yang muntah gitu tadi sengaja tuh diangsian kok. Oke siap. Luar biasa. Nah, ini yang terakhir ya, yang ke-8. Itu di dalam kitab Takbiratus Sajdah. Nah, itu demikian, wallahu alam. Ada yang silakan. Oke. Insyaallah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan yang begitu sangat menarik berkaitan dengan fikih saum, ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasannya walaupun ini sebetulnya sudah berulang-ulang kali itu kan ya disampaikan, kita nggak boleh anti gitu kan. Pas ditanya gitu kan pelengah-pelengah ngomong kayak yang iya gitu kan ya, bosen pembahasan ini lagi, padahal mah gitu kan ya, yang namanya manusia itu kan kadang suka lupa kan seperti itu. Ya. Jadi memang harus kemudian terus diingat-ingat. Nah jadi teman-teman, di bagian yang pertama kita membahas perkara yang kemudian
yang dapat menghilangkan pahala puasa, ya, membatalkan pahala puasa. Nah di bagian kedua ini yang akhir Zat. Iya. Apa masih ada lagi? Masih ada, sebetulnya masih ada. Oh masih ada. Nah. Di sini cukup, Ini kan- nanti ada ini kan- bagian ini lagi kan- yang lain. Ini rukun ya. Oh iya rukun. Jadi Oke. rukun. Berarti ya, masih ada pembahasan yang Pembahasan. ketiga. Nah di bagian yang kedua ini kita fokus kepada pembahasan apa yang kemudian menjadi pembatal puasa. Iya. Pertama yang membatalkan pahalanya, yang kedua itu membatalkan puasanya sekaligus. Jadi memang di pertemuan ini anak yang paling menarik itu yang membatalkan puasa yang pertama itu, ya berkaitan dengan aridah, itu kan ya, berkaitan dengan akidah gitu kan ya, murtad ya, keluar. Murtad keluar dari agama. Jadi kan memang sepemahaman kita seperti itu, biasanya yang membatalkan puasa hanya sekedar makan dan juga minum seperti itu. Padahal ternyata ketika kita ucap nah gitu kan ya, yang itu bisa mengakibatkan kita menjadi murtad, maka batal juga itu puasa. Begitu. Masya Allah. Nah ini Zat, ada yang kemudian menarik sekarang kan di zaman pandemi seperti ini gitu kan ya. Pemerintah pun sedang gencar-gencarnya berkaitan dengan vaksin. Nah, kalau misalkan ada yang vaksin di tengah-tengah bulan Ramadan ya, kita sedang berpuasa, vaksin itu batal tidak Zat? Iya. Jadi kan disuntik ya, seperti itu. Nah, ini memang agak sedikit ramai nih di kalangan teman-teman seperti itu. Ya menurut sebagaimana kitab ini ya, menemukan juga di kitab ini, di kitab Taqiyatus Sadidah ya, dan mazhab yang pengikut Imam Syafi'i ya, ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i ya membatalkan puasa, Oh, divaksin itu batal. Ya, batal. Karena walaupun mau lewat mana bisa vaksin itu Pak. Biasanya di sini. Di situ ya. Nah. Ya kalau ngelihat Presiden Jokowi sih di sini ya. Iya. Di sini nggak tahu di sebelah sini. Iya. Batal sebenarnya. Ada yang menyebutkan tidak batal, cuma makruh aja. Ya kalau yang di mulut itu apa di swab ya. Oh, itu jelas ya lewat situ. Lewat hidung. Itu juga sama lewat hidung kita. Tadi al-maftuh yang terbuka tadi. Oh. Membatalkan puasa. Membatalkan puasa berarti ya. Kecuali kalau dipaksa gitu ya, misalkan kita ditangkap sama petugas. Tangkap gitu kan, dikata dipaksa kita mau puasa, harus divaksin kita kan harus langsung dimasukin. Nah itu kan bukan keinginan kita. Iya betul. Berarti dilanjutkan aja puasanya. Aja puasa. Tapi posisi vaksin seperti ini kan bisa dikodok berarti Zat? Kalau batal karena dibatalkan ya dikodok. Enggak. Dikodok. Dikodok. Kalau membatalkan ya, kalau dapat membatalkan ya dikodok. Kan membatalkan puasa kan. Yeah. Kalau saya yakinnya batal. Ya kalau kata Bapak itu mah enggak batal. Ya silahkan gitu kan, ada itu pendapat ulama gitu kan, betul. Pendapat ulama. Saya bukan ulama dan si Bapak itu sebetulnya bukan ulama, ya hanya namanya, cuman mengikuti ulama. Mereka punya pendapat, saya punya pendapat, ulama yang diikutin, silakan jadi tanpa saya lah gitu. Silakan. Betul, Masya Allah. Jadi memang kembali lagi ya pendapat dari Ustadz ya, kita mau ngambil yang warok gitu ya, yang ihtiyat, hati-hati. yang lebih hati-hati, silakan itu. Yang lebih warok ambil berarti yang membatalkan. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang mau divaksin gitu kan ya, lebih aman berarti memang ketika sudah buka seperti itu, berarti kan waktunya malam-malam untuk divaksin. Oke. Vaksinnya dipaksain gitu. Biar kemudian puasanya bisa dilanjut, biar aman lah intinya. Oke, insyaallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di pertemuan yang kedua ini, di bagian kedua pembahasan fikih saum, alhamdulillah sudah tertunaikan ya. Walaupun memang sebetulnya masih ada satu bagian lagi Pak Ustadz ya. Apa masih banyak? Banyak sih. Masih banyak. Yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Ustadz. Oke, gitu saja mungkin teman-teman semua ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita coba dengarkan closing statement kali Ustaz. Iya. Enggak? Ya, sebetulnya ini Ustaz ya, pembahasan saum itu adalah di sebelum harusnya masuk puasa sebetulnya ya. Jadi apa yang namanya tarhib Ramadan ya. Yang namanya tarhib Ramadan itu mempersiapkan untuk masuknya ke bulan Ramadan. Kita merasa ada rasa gembira, man fariha bidukhuli Ramadan, haram Allah jasadahu ala nar atau niran. Yeah.
Maka diharamkan siapa yang bersuka cita, bergembira mau masuknya bulan Ramadan, dia diharamkan masuk ke api neraka, api jeung neraka teh tak kene nya. Masuk ke neraka, diharamkan. Haram ke neraka berarti wajib ke surga. Nah, bagaimana orang yang berbahagia menghadapi bulan Ramadan, ya tentunya persiapan tadi, pesak, fisik, pasek, itu intinya itu belum dibahas ya. Belum, asal yang pertama udah Ustaz. Udah kita keburu ketutup ada. Oh ya, keburu ketutup betul. Belum. Pesaknya kita mempersiapkan fulus gitu kan, pesak ya. Pesak. Ini seperti kita 11 bulan kan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, yang 11 bulan itu kita menyisihkan uang ya. Selain infak, kita harus menyisihkan untuk apa? Untuk di bulan Ramadan, biar tidak terlalu capek bulan Ramadan, tidak banyak aktivitas, apalagi yang pegawai bangunan akhirnya buka saum ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kita fokus ibadah di bulan Ramadan. Kalau ada untuk dakwah, ikut pengajian, aktif pengajian. Ya, maksudnya tidak aktivitas yang akan menyebabkan batalnya puasa gitu kan, kecapean lah. Itu siapkan tadi pesak isi pesak maksudnya gitu, sing kandel gitu. Siapkan untuk 1 bulan ini, memuliakan 1 bulan. Itu memuliakan Ramadan. Yang kedua pesak. Yang pertama pesak ya. Pesak, pasek, fisik. Sebenarnya pasek itu yang pertama, cuma saya akhirkan nanti. Pada yang kedua pesak, fisik. Fisik itu apa? Kesehatan. Ya, kesehatan. Jiwa raga. Ya, fisik itu. Fisik kita siapkan. Ya, olahraga yang betul, makan yang sehat ya. Kemudian jaga istirahat. Untuk apa? Persiapan mau masuk bulan Ramadan. Jangan dihabiskan bulan Sya'ban itu dihabiskan cek urang munggahan. Munggahan ka gunung ka mana gitu nya, adon mayoran eta teh. Kan itu ka dieu adon mayoran. Pas masuk Ramadan ripuh gering gitu kan, kecapean. Betul. Yang munggahannya sebenarnya itu ya mempersiapkan ini, kesehatan, mempersiapkan uang, bukan menghabis-habiskan uang, bukan. Betul. Sepakat ya. Kalau mau ngeliwat silakan lewat di rumah aja gitu. Di rumah aja. Dulu mah orang tua kita kan silaturahmi ke tiap saudara. Kita silaturahmi ke saudara kita lewat. Di sana dia sediain lewat, kita saling maaf-maafan gitu kan. Masya Allah. Itu persiapan. Kalau kalau misalkan cilaka teh apa? Bising cilaka cenah. Kawalat. Bukan kalama, kawalat. Walilat. Nah, bising walilat cenah kan gitu nya, mau Ramadan gitu. Ulilan gitu, bising walilat. Walilat saja. Iya, dengar walilah gitu. Saya belum tahu itu walilah. Emang sering dengar orang tua kata orang gitu ya, memang kebanyakan orang bising walilah. Emang belum tahu definisi walilah. Walilatnya, cuma kata orang kan. Ya, kata orang tua gitu kan. Bisi walilah. Ya intinya ya ikutin sampai kira-kira matak salamat orang tua ikutin, harus wajib diikutin. Kalau gitu. Yang ketiga yang terakhir ya. Itu tadi yang kedua tadi apa? Fisik ya. Itu menjaga fisik itu harus. Untuk karena kalau kita sehat kan insya Allah kan kita puasa lancar. Ya, yang ketiga ya. Pasek itu apa? Kalau bahasa Sunda pasek itu dicecekkan gitu supaya pagah gitu. Kalau tenda itu ada pasik. Pasek benar. Tenda supaya biar kuat, ada pasak gitu. Ada pasak. Pasak bumi apa coba pasak bumi? Gunung. Ya, bumi itu kokoh. Kuat bumi itu karena ada pasaknya. Ada pasaknya. Itu gunung. Nah, yang dimaksud pas mempersiapkan Ramadan adalah apa Ustaz? Ilmu, iman dan ilmu. Nah, ini seperti tadi syarat sah puasa, syarat wajib puasa, kemudian apalagi rukun puasa. Iya, betul. Yang berkaitan dengan puasa kita kuasai supaya ibadah kita itu tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat ibadah itu tentu ada 3 ya. Akidah yang lurus, kemudian yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti tata cara Rasul. Berarti bagaimana? Ya tadi belajar tadi ya, gitu, yang belajar kepada para ulama, para kiai, para ustadz, ilmunya fikihnya ya. Fikihnya, usul fikihnya, silakan hadisnya, Qur'annya. Jadi mengikuti tata cara Rasul. Kalau kita mau diterima sholat ya selalu kama ra'aitumuni usolli, ikutilah sholat. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita tidak bisa melihat Rasul sholat. Ada sahabat, justru cuma sholat juga belum pernah bertemu. Ada tabiin itu punya murid terus ke bawah. Betul. Yang bersanad ke kiai gitu kan. Nah, kita belajar ke kiai itu
Sama manjaro aliman faka'annama jaroni. Barang siapa mengunjungi seorang alim, maka dia seakan-akan mengunjungiku. Karena alim ulama itu kalau dikunjungi dia akan memberikan nasihat, memberikan ilmu gitu kan. Betul. Nah, makanya datangilah ulama. Tanyakan ilmu-ilmu saum yang akan ketika kalau mau sholat, tanyakan ilmu-ilmu sholat. Ada nggak kursus sholat? Ada nggak kursus sholat orang datang? Ustaz, saya mau belajar sholat yang betul, mau kursus, ya jarang. Tapi kalau haji karena gede ongkosnya ya. Jadi ada manasik haji. Latihan dulu gitu, ibadah haji latihan, kelilingan atau tawapan gitu kan. Itu supaya apa? Sayang kan uangnya gede, ongkosnya gede. Kalau tidak sah gimana? Gitu kan sayang gitu kan. Betul. Bisa jadi haji mardud gitu nya, diterima hajinya. Padahal siun usaha ieu latihan lah. Tidak diterima hajinya karena tidak sah. Kemudian nggak sholat, mau puasa jarang orang puasa, mau kursus puasa, mau kursus sholat, tapi kursus yang lain banyak gitu kan. Nah itu harus kursus dulu sebelum waktunya. Tadi fisik ya, fasik itu imannya dikuatkan, keimanannya tingkatkan keimanannya, biar ketika datang Ramadan itu ikhlas, bergembira benar-benar lillahi ta'ala. Betul. Ya kayak kemarin Zat yang disampaikan kan, kalau menyentuh istri aja dengan ada ser gitu kan yang halal, pahala hilang. Insyaallah. Oke, cukup Zat? Cukup. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan cukup. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan di fikih saum bagian yang ketiga. Untuk pertemuan atau segmen kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu karena memang durasi ya Zat ya. Itu udah kelap-kelip. Ini memang harus carikan solusinya Zat nih. Insyaallah. Oke, itu saja mungkin teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di segmen yang berikutnya di fikih saum bagian ketiga. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang kemudian disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan pahala yang begitu sangat banyak. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.